Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Rizky Nurul Fadila dari kelas IKMC dengan NIM 1001 1282328 136. Kali ini, saya akan memaparkan analisis mengenai sosok pemimpin yang inspiratif dalam bidang kesehatan masyarakat Indonesia, yaitu Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, spesialis paru konsultan, Magister Administrasi Kesehatan Rumah Sakit, Diploma in Tropical Medicine and Hygiene, Diploma in Tuberculosis and Chest Disease, Fellow of Indonesian Society of Respirology. Ketika berbicara tentang kepemimpinan, di bidang kesehatan kita tidak bisa lepas dari nama Profesor Chandra Yoga Aditama. Beliau adalah contoh nyata bagaimana ilmu pengetahuan, pengalaman internasional, dan juga integritas moral dapat berpadu dalam diri seorang pemimpin untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Di tengah tantangan besar seperti tingginya angka penyakit menular, pandemi, serta lemahnya kesadaran masyarakat terkait dengan kesehatan, sosok Profesor Chandra hadir dengan gaya kepemimpinannya yang visioner dan berbasis ilmu pengetahuan. Sebagai mantan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan juga Penyata Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, beliau menjadi salah satu tokoh kunci di balik kebijakan strategis pengendalian penyakit di Indonesia, terutama tuberkulosis, yang hingga kini menjadi masalah kesehatan utama. Tidak hanya di tingkat nasional, kepemimpinan Profesor Chandra juga diakui di seluruh dunia loh. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular di kantor regional World Health Organization Asia Tenggara, serta menjadi anggota Dewan Penasehat Stop Tuberculosis Partnership di Indonesia. Perjalanan karirnya menunjukkan dedikasi penuh nih terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik itu kebijakan, penelitian maupun pendidikan. Profesor Chandra lahir pada tanggal 3 September 1955 di Jakarta. Sejak muda, beliau dikenal tekun, disiplin, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis paru, dan memperoleh berbagai gelar internasional. Diploma in Tropical Medicine and Hygiene dari London, Diploma in Tuberculosis and Chest Disease dari Tokyo, dan Magister Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Indonesia. Latar belakang akademik yang sangat lengkap inilah yang menjadi dasar kuat kepemimpinan beliau di bidang kesehatan masyarakat. Karir beliau dimulai dari pelayanan di daerah terpencil di Riau, pengalaman yang buka matanya terhadap ketimpangan akses kesehatan di Indonesia. Dari pengalaman lapangan itu, beliau belajar bahwa kepemimpinan dalam kesehatan bukan hanya soal kebijakan di pusat, tetapi juga bagaimana memastikan layanan sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan. Seiring perjalanannya waktu, beliau meniti karir hingga menjadi guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu dipercaya memimpin program pengendalian penyakit di tingkat nasional. Pada masa kepemimpinannya, beliau berhasil memperkuat kebijakan kesehatan berbasis bukti dan juga memperluas jaring kolaborasi antar lembaga, baik nasional maupun internasional. Kepemimpinan Profesor Chandra dapat dijelaskan dengan teori Peter Senge, yaitu Learning Organization. Organisasi pembelajar yang selalu berkembang melalui proses belajar dan juga refleksi. Disiplin pertama yaitu personal mastery yang tercermin dalam dedikasi beliau dalam menuntut ilmu tiada henti. Beliau tidak henti setelah menjadi dokter, tetapi terus memperluas kompetisi ke bidang manajemen, kebijakan publik, dan juga epidemiologi. Beliau juga aktif menulis lebih dari 250 karya ilmiah dan opini publik yang menegaskan semangat belajar dan mengajar sepanjang hayat. Disiplin yang kedua yaitu mental models. Terlihat dari cara beliau berpikir terbuka dan juga rasional. Profesor Chandra selalu menantang pola pikir lama yang tidak efektif. Ia mendorong perubahan kebijakan tentang pendekatan berbasis data dan bukti ilmiah atau evidence-based policy, serta berani menyampaikan pandangan yang konstruktif terhadap kebijakan kesehatan nasional. Disiplin yang ketiga yaitu share vision. Beliau mampu membangun visi kolektif di antara berbagai pihak. Contohnya saat memimpin program eliminasi tuberkulosis, beliau tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga menggandeng sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas pasien. Beliau percaya bahwa kesehatan itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Disiplin yang keempat yaitu team learning, tercermin dalam kemampuannya membangun kolaborasi lintas profesi. Ya, selama masa pandemi, misalnya, Profesor Chandra aktif berbagi ilmu melalui forum-forum publik, wawancara, dan juga tulisan edukatif. Kemudian, system thinking, yaitu adalah disiplin ilmu yang terakhir, kemampuan melihat keterkaitan antara berbagai aspek dalam sistem kesehatan. Profesor Chandra tidak hanya melihat penyakit itu berbagai
sebagai masalah medis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang dalam setiap kebijakan, beliau mempertimbangkan rantai sebab akibat yang kompleks agar solusi yang dibuat benar-benar efektif dan berkelanjutan. Kemudian, salah satu karya besar Profesor Chandra adalah kepemimpinannya dalam pengendalian penyakit tuberkulosis yang saat beliau menjabat, Indonesia termasuk negara dengan beban tuberkulosis tertinggi kedua di dunia. Namun di bawah arahannya, dilakukan serangkaian inovasi kebijakan melalui pendekatan problem solving cycle. Langkah awal dimulai dari identifikasi masalah, bahwa tantangan utama tuberkulosis bukan hanya medis, tetapi juga stigma sosial, keterlambatan diagnosis dan keterbatasan fasilitas laboratorium. Kemudian beliau mengembangkan solusi konkret nih, seperti memperluas public-private mix, mengintegrasikan layanan tuberkulosis dan juga HIV/AIDS, serta memperkenalkan sistem digital SITB untuk pelaporan kasus. Beliau juga mempercepat penggunaan GenExpert, alat diagnosis molekuler cepat untuk mempercepat deteksi tuberkulosis resisten obat. Kebijakan-kebijakan ini terbukti efektif, cakupan deteksi kasus meningkat hingga lebih dari 80%, dan tingkat keberhasilannya pengobatan mencapai 90%. Selain hasil teknis, pendekatan ini juga menumbuhkan semangat kolaboratif di antara tenaga kesehatan dan juga masyarakat. Dan dapat disimpulkan, Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama merupakan sosok pemimpin transformasional, pemimpin yang tidak hanya memerintah, tetapi juga menumbuhkan, mengarahkan, dan juga menginspirasi. Kepemimpinannya mencerminkan keseimbangan antara ilmu, empati, integritas, dan juga tanggung jawab sosial. Beliau tidak hanya berhasil membuat kebijakan yang berdampak luas, tetapi juga menanamkan budaya belajar dan berpikir sistemik di dalam birokrasi kesehatan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.